Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju biha an-najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyira al-muslimin wal muslimat, saudara dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, wajah-wajah yang insya Allah tidak asing bagi ana secara pribadi, ya. Ada Pak Zuhdi, Masya Allah. Ada siapa ini? Siddiq, Masya Allah, ya. Kemudian ada siapa ini? Yang kemarin nikah terus itu bahasanya, ya. Rama, ya. Masya Allah. Kemudian, ya, ini siapa namanya ini? Antum? Akmal, aywa, Akmal, Masya Allah. Istiqomah, subhanallah. Habis istiqomah nanti insya Allah dapat istiqomah. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kebahagiaan yang tak terhingga setelah sekian lamanya kita berpisah, akhirnya bertemu kembali. Nikmat yang sangat besar, sahih. Ustaz, kok sekian lamanya padahal Ramadan baru ketemu. Ya, ini Syawal juga barusan selesai. Sekarang baru awal-awal Dzulqa'dah. Kenapa dibilang setelah sekian lamanya? Ana katakan berpisah dengan antum, ya, jangankan sebulan, sehari udah seperti 1 tahun. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan hari ini sebenarnya tidak asing yang akan Anda sampaikan kepada antum. Namun di kesempatan yang baik ini akan Anda sampaikan secara total hadis yang sering Anda singgung sesuai dengan judul yang tertera di broadcast yang tersebar kepada antum barangkali. Apa judulnya, Sidik? Ku ingin mendapatkan naunganmu ya Allah. Ikhwan, jangankan naungan Allah, ya, kalau sedang hujan turun atau sedang panas yang sangat terik, kemudian ada orang memberikan tawarannya kepada kita payung, kira-kira senang gak kita? Nggak senang Ustaz, tapi bahagia.
sama saja. Senang, bahagia, Masya Allah. Karena kita bisa berteduh atau berlindung di balik payung itu dari guyuran hujan. Karena mungkin kita membawa sesuatu yang tidak boleh kena air hujan, katakanlah laptop. Demikian pula panas yang sangat terik. Dengan adanya payung, Masya Allah, kita mendapatkan sesuatu yang teduh. Lantas bagaimana kiranya kalau naungan yang kita dapatkan ini jauh lebih dahsyat daripada payung yang ada dalam permisalan tadi. Naungan di saat tidak ada naungan yang bisa kita dapatkan kecuali hanya naungan itu. Maka di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain, bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yudhilluhumullah, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungannya kepada 7 golongan tersebut. Jadi lafaz sab'ah di sini maksudnya adalah bukan sab'atu ashkhas sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tapi maksudnya adalah sab'atu asnaf, 8 golongan. Bukan 7 golongan. Bukan 7 orang. Kalau 7 orang maka mungkin kesempatannya sudah tidak ada lagi. Tapi ini 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat dimana pada saat itu tidak ada satu naungan pun kecuali naungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksudkan dengan naungan. Ada yang mengatakan naungan di sini maksudnya naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu arsyullah, arsyur rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang akan menaungi golongan ini. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya naungan ini adalah sebuah naungan khusus yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian digunakan untuk menaungi 7 golongan ini. Namun yang kedua ini dikomentari oleh Syekh Ibnu Baz. Beliau mengatakan bukan itu. Ini masuk dalam kategori takwil yang tidak dibolehkan. Kalau memang Rasul mengatakan fi dhillihi, di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukankah Allah menciptakan yang baru? Naungan di sini adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian lafaz sab'ah, 7 di sini oleh para ulama bukan dimaksudkan hanya 7 golongan ini saja yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul menyebutkan angka 7 ini bukan berarti tidak ada golongan yang lain. Jadi 7 ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Adapun kalau sholat wajib, 5 waktu, ini pembatasan, tidak ada yang ke-6. Kenapa dikatakan bukan pembatasan? Karena di sana memang ada dalil lain yang menyebutkan bahwasannya
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wa man andhara mu'siran adallahumullahu fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Artinya barang siapa yang mau memberikan tangguh waktu atau tenggang waktu kepada saudaranya yang kesulitan untuk mengembalikan utang yang dia pinjam. Jadi ada saudara kita utang kepada kita 1 juta atau 200.000, ya, terjadi kesepakatan jatuh temponya tanggal 21 katakanlah Dzulqa'dah, tanggal 21. Sudah datang tanggal 21 Dzulqa'dah, tapi saudara kita ini belum bisa mengembalikan pinjamannya. Bahkan datang kepada kita minta udzur, akhi, saya belum bisa nih mengembalikan pinjaman ini. Ya. Bagaimana ini? Oh, tidak apa-apa. Kalau memang kau belum ada, ya, belum ada uang untuk menutup hutangmu, maka aku berikan tenggang waktu sampai dari 21 Dzulqa'dah menjadi 21 misalkan Muharram, diberi tenggang waktu 2 bulan. Masya Allah. Maka orang yang berlapang dada seperti ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, tidak bisa bayar hutang, kemudian dia memberi tambahan waktu sampai dia betul-betul bisa mengembalikan hutangnya, maka orang seperti ini juga adallahumullahu fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepadanya besok pada hari kiamat, ya, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada pembahasan, ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, siapakah 7 golongan yang berhak untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat? Yang pertama, imamun adilun. Yang pertama adalah seorang imam yang adil. Ya. Ini muhadharahnya sampai maghrib Pak Zudi, ya. Ngantos maghrib niki, ya. Nggih. Ngantos maghrib. Ya. Jadi enak biar saya bisa kira-kira ini. Harus selesai 7 golongan ini. Ya, saya kayak antum tahu lah, Anda kalau lagi nerangkan kadang kemana-mana ini. Dolan dhisik, ya. Imamun adil. Yang pertama adalah seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Ya. Adil itu apa? Adil itu tidak berat sebelah. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Ya. Bukan termasuk keadilan kalau, ya, anak yang usia kuliah diberi uang saku 500 perak disamakan dengan anak TK. Biar adil, sama-sama 500, beda. Ini kebutuhannya beda. Ya, maka ini bukan adil. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, tidak berat sebelah. Ya. Disesuaikan. Imamun adil. Ikhwan, yang dimaksud imamun adil ini sebenarnya adalah al-imamatul uzma, kepemimpinan besar. Kalau pada zaman dahulu adalah khalifah, pemimpin kaum muslimin secara keseluruhan. Seluruh kaum muslimin di penjuru dunia ini dipimpin oleh satu orang. Ya, dan ini terjadi pada masa kepemimpinan siapa? Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar, dilanjutkan oleh Utsman dan Ali dan seterusnya. Namun kata para ulama, masuk juga dalam masalah imam di sini adalah semua yang memang diberi amanah untuk memimpin. Presiden, ya, gubernur, apa lagi? Camat, ya, kepala desa.
Mereka adalah pemimpin kalau mereka bisa, ya, kalau mereka berlaku adil, maka insya Allah Allah akan memberikan naungan kepada dirinya nanti di akhirat. Jadi antum nih, mas-mas, anak-anak, kalau suatu saat jadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang senantiasa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, bukan pemimpin yang malah mendolimi rakyatnya. Sudah anak katakan bahwasanya az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman yang kita lakukan di dunia itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Ya, maka hati-hati dengan perbuatan zalim. Maka kalau jadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang adil. Selanjutnya, yang kedua, wasyabun nasha'a bi'ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang dia itu tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan syab? Siapa syab ini? Syab itu siapa? Ana dan antum. Ya, Pak Zudi ini kayak masih syab juga ini. Syab. Ya, seorang pemuda, jiwa muda, darah muda, penuh dengan semangat, tenaganya juga kencang, ya, kuat. Umumnya para pemuda ini banyak menghabiskan waktunya untuk perbuatan yang sia-sia, jemaah. Contoh, ya, main trek-trekan motor di waktu sore. Ini senang ini anak muda. Apalagi game, ya, komik. Dilan lagi yang dibaca. Komik bukan Dilan ya, Dilan tuh ini ya, novel. Ya, komik. Santai-santai ria, nongkrong-nongkrong di jalan gak jelas. Ini senengnya anak muda. Dan jarang sekali ada anak yang masih muda tapi dia, ya, menjadi pemuda yang taat. Ya, jarang di sini bukan berarti nggak ada, dan kalaupun ada bukan berarti cuma satu. Ya, kalau dikumpulin banyak juga, tapi tidak sebanding dengan umumnya para pemuda. Ya, tidak sebanding dengan umumnya para pemuda. Di sini dikatakan asyab dzukira li quwwati syahwatihi. Kenapa disebut lafaz asyab, pemuda? Karena pemuda itu syahwatnya kencang. Keinginannya untuk hura-hura itu kencang. Karena syahwat itu sesuatu yang enak-enak. Ya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan maksiat itu banyak juga yang enak. Ya. Yang enak-enak dilarang. Ya. Tapi sebenarnya itu menimbulkan madarat pada dirinya. Enak menurut hawa nafsu. Ya. Karena kekuatan dorongan syahwatnya, sehingga dia, ya, syahwat apa? Syahwat untuk menghambur-hamburkan waktunya, syahwatnya bermain tak kenal waktu, syahwat makannya, syahwat minumnya. Berbeda dengan seorang yang sudah tua, ya, dhaifus syahwah. Syahwatnya itu lemah. Keinginannya itu melemah, tidak seperti para pemuda. Ya. Bahkan pemuda ini, ya, dikatakan, ya, dia memiliki cita-cita, masya Allah, setinggi bintang kejora di langit. Ya.
kakinya ada di tanah, rijluhu fis-sara, kakinya di tanah, cita-citanya setinggi langit, keinginannya setinggi langit. Kalau baik bagus, tapi kalau jelek, punya cita-cita ingin menjadi hacker, ngebobol bank. Nah, cita-citanya punya cita bagus, hacker. Emang hacker bagus? Bagus, dengan tujuan untuk mengkanter misalkan situs-situs yang bermasalah, ya, menyesatkan, menurunkan moral, ya, membuat para pemuda rusak, ya, di backlist. Bagus, ya. Kemudian khusus syabu li quwwatid da'i indahu wa quwwatish syahwah. Kenapa dikhususkan dengan disebutkan lafadz pemuda? Karena pemuda ini dorongan untuk melakukan perbuatan itu sangat kuat. Karena dia merasa tenaganya fit, ya. Akan tetapi kalau seandainya ada pemuda yang Masya Allah berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu patuh terhadap perintah ayah dan ibunya, menyenangkan hati mereka selama perintah itu tidak maksiat, tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, dia segera melakukannya. Seorang pemuda yang tutur katanya lembut, seorang pemuda yang rajin di dalam melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya di masjid, karena dia laki-laki, dia pemuda, ya. Seorang pemuda yang dikenal di masyarakat, di kalangan masyarakatnya sebagai pemuda yang baik, ya. Umumnya para pemuda, ya, hura-hura, tapi ini lain dari yang lain, ya, pemuda istimewa, ya. Maka di saat umumnya para pemuda itu menyimpang dari apa yang telah Allah syariatkan, apa yang telah Rasulnya gariskan, tapi ini pemuda, ya, banyak orang mengata-ngatai dia dengan istilah kuper. Apa kuper itu? Kurang pergaulan, ya, kuper. Katakan kuper, anak ketinggalan zaman, ya. Kudet, kurang update, ya, macam-macam istilahnya, ya. Maka apapun yang mereka katakan, maka selama kita berada di jalan Allah, jangan pernah berkecil hati. Justru mereka lah yang kuper sebenarnya. Kenapa? Karena mereka kurang pelajaran. Kuper juga. Mereka tidak mau menuntut ilmu. Maka kita doakan mereka, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan suatu saat nanti akan tiba waktunya penyesalan. Dia telah menghabiskan usianya untuk hura-hura, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka tatkala usia sudah terlampau lanjut, badan semakin lemah, di saat itu dia mulai berpikir, kemanakah diriku selama ini, ya. Giliran mau meninggal dunia, dia berpikir bahwasannya nanti kalau meninggal itu akan disolatkan di masjid, ya. Maka malu rasanya ketika hidup nggak pernah ke masjid. Ketika hidup nggak pernah ke masjid tapi ingin disolatkan di masjid, ya cukup di lapangan saja. Orang selama hidup nggak pernah ke masjid, enak sekali disolatkan di masjid, ya. Maka Masya Allah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tunduk, patuh kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ketika Allah mengatakan A, Rasulnya mengatakan B, maka dengan
tanpa berat hati. Dengan tanpa berat hati dia berusaha untuk melakukan setiap apa yang Allah perintahkan dan setiap apa yang Rasulullah SAW tuntunkan. Ya. Kemudian seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, ini maksudnya apa? Ya, seorang pemuda yang muhafizun ala dinihi, senantiasa menjaga agama Allah, menjaga sholat 5 waktu, waktunya sholat, waktunya datang bulan Ramadan, puasa wajib untuk dilakukan, maka dia berusaha untuk melakukan dengan sebaik-baiknya karena wajib. Ya. Dan seorang muslim yang baik itu tidak pernah berusaha untuk mengetahui terlebih dahulu apakah ini wajib ataukah sunnah. Enggak ada ceritanya. Para sahabat tatkala Rasul memberitahu kerjakan ini, lakukan itu, kemudian sahabat tanya balik, ya Rasulullah, perintah ini wajib atau sekedar sunnah? Enggak ada ceritanya. Coba antum cek. Enggak ada sahabat yang memperinci seperti itu. Maka selama perintah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Enggak usah dicari tahu ini wajib ataukah sunnah. Rasa ingin tahu itu karena bersumber dari kalau sunnah ya nyantai aja, kalau wajib kita kerjakan, kalau sunnah ntar ajalah. Maka ini yang tidak dibolehkan. Dia enggak pikir-pikir, mampu fadhol silahkan, kecuali kalau ada ketidakmampuan. Ya, baru tanya, ini perintah ini wajib ya? Nah, baru kita terangkan, enggak, ini sunnah. Kalau enggak mampu atau belum mampu, maka ya semoga nanti dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ikhwan, poin yang ketiga ini adalah poin yang biasa dikenal dengan istilah wala dan barok. Kepada siapa kita berloyalitas dan kepada siapa kita berlepas diri. Maka ya ikhwan, kalau antum tumbuh menjadi seorang laki-laki yang ingin mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, maka saling cintalah dengan sesama saudara sesama muslim. Tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling cinta, tapi cintanya ini bukan cinta karena hawa nafsu. Kalau cinta karena hawa nafsu itu adalah cinta yang UUD, ujung-ujungnya duit. Banyak duit, cinta dia. Saya senang sekali dengan temanku yang itu. Kenapa? Banyak fulusnya. Saya enggak senang dengan itu. Kenapa? Dia meskipun rajin ibadah tapi dia enggak punya fulus. Bil fulus kullu syai' jadi mulus. Mafi fulus mampus. Ya, misalkan begitu. Atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal lainnya. Ijtama'a alaihi, dia berkumpul. Dua laki-laki ini berkumpulnya karena Allah. Ya. Misalkan nih para remaja ini kumpul di Masjid Al-Hidayah ini perkumpulan dengan dasar cinta. Cinta apa? Cinta Al-Qur'an, cinta sunnah. Ya, fulan cinta Al-Qur'an, cinta sunnah. Patuh kepada perintah Allah, patuh kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencintainya. Cinta kita kepadanya bukan karena harta, bukan karena menginginkan secuil dari dunia, tapi karena cinta kepada kesolehannya. Dia menjadi orang soleh, itu adalah bukti bahwasanya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita pun mencintainya. Maka tatkala kalau ada saudara kita yang menyelisih perintah Allah, menyelisih perintah Rasulnya, maka kita membencinya, bukan membenci dirinya, tapi membenci perbuatan yang dia lakukan. Dan terus kita berusaha mendoakannya semoga dia terlepas dari perbuatan yang buruk itu, dan kita beritahu terus, kita ingatkan dengan cara yang baik.
Ya, jadi kalau ada dua orang laki-laki yang berkumpul karena atas dasar cinta kepada Allah, dia bersahabat persahabatan yang didasari dengan cinta kepada Allah, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menegur dalam setiap kesalahan, ini dilarang, itu disyariatkan, saling bahu membahu di dalam mewujudkan atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka keduanya tidak mencintai kecuali apa yang Allah cintai dan apa yang Rasulnya cintai, tidak membenci kecuali apa yang Allah dan Rasulnya benci. Ya, maka cinta dan benci yang dibangun karena Allah, inilah cinta yang sebenarnya. Ya, kemudian yang keempat, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang keempat adalah seorang laki-laki yang hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Yang dimaksud masjid di sini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid buyutumullah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu bergantung kepada masjid. Dia selalu, tatkala dia setelah melaksanakan sholat duhur, maka dia berangan-angan kapan datangnya waktu asar. Disebutkan oleh sebagian para ulama, maksudnya seorang laki-laki yang hatinya ini bergantung dengan masjid ini apa? Di antaranya adalah seorang laki-laki yang apabila dia selesai menunaikan sholat maghrib, maka dia diam dan duduk di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat isya. Sembari menunggu datangnya waktu sholat isya, dia berzikir kepada Allah, dia membaca Al-Quran, atau dia mengikuti kajian-kajian keislaman yang bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Karena jaraknya pendek antara maghrib dan isya, ada kajian, ada ilmu, ada mutiara sedang disebarkan oleh orang yang mengerti tentang masalah sedikit dari masalah ilmu agama. Dia menyampaikan apa yang dia ketahuinya, dia menyampaikan kalam Allah, firman Allah, kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki seperti inilah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak masuk waktu zuhur, dia sudah mulai persiapan untuk melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena saking cintanya dengan masjid. Keluar dari masjid hatinya gundah. Jangan-jangan Allah berkehendak kalau sampai saya tidak bisa masuk masjid lagi setelah ini, misalnya. Keluar dari masjid habis sholat zuhur, dia berangan-angan, ya Allah, kapan datang waktu asar sehingga aku bisa selalu dekat denganmu ya Allah, aku bisa merasakan ketenangan batin ini dengan sholat yang aku lakukan. Rasanya sumpek. Kalau kita melulu sibuk dengan kehidupan dunia kita, maka sholat ini yang akan menenangkan hati kita. Maka di sini dikatakan seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, selalu bergantung dengan masjid, yajidu rahatahu fi hadhil masajid kullama wajada fashatan min waqtihi hara'a lil masjid. Jazakumullah khair. Maka dia hanya mendapatkan ketenangan hatinya, batinnya di dalam masjid. Ketika dia masuk masjid, rasanya lapang begitu dadanya. Seakan-akan subhanallah dia berada di sebuah taman yang begitu indah. Seakan-akan dia berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan melaksanakan sholat wajib, yang di situ dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang dia dengan sholat. Selalu terikat dengan masjid. Kemudian dikatakan wa hakadza yanbaghi an yakunal muslim, karena memang demikianlah seharusnya seorang muslim, dia selalu cinta dengan masjid. Alhamdulillah, di sini ada remaja-remaja masjidnya. Ada remaja-remaja muslim, remaja-remaja masjid. Maka semoga antum-antum ini termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi remaja masjid,
cinta dengan masjid, ya, kemudian beraktivitas dengan aktivitas yang manfaat, ya. Kemudian disebutkan wal aslu fil muslim an yakuna muttasilan bil masjid. Hukum asal seorang muslim, ya, kalau memang kita ngaku muslim, sebenarnya asalnya itu muttasil bil masjid, enggak bisa dipisahkan dengan masjid. Ya. Muslim kalau benci dengan masjid, dipertanyakan keislamannya. Ogah kalau sudah mendengar nama masjid, sholat itu enggak datangkan rezeki. Kata siapa? Justru sholat itu diantara kunci-kunci rezeki. Ya, kita sholat berarti kita taat kepada Allah, dan Allah yang ngatur rezeki kita. Maka ketika kita sholat berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada perintahnya. Allah akan tambah kenikmatan itu, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian an ya'muru masajidallah, hendaknya seorang muslim itu senang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ya, dimakmurkan dengan salat, ya, dimakmurkan dengan tilawatul Quran, ya, dan dibersihkan dari segala hal yang berhubungan dengan perkara dunia. Jadi kalau sudah masuk masjid jangan sekali-kali berbicara tentang masalah bisnis. Itu urusan dunia, bukan tempatnya di dalam masjid, ya. Selanjutnya al-khamis, ya, warajulun, ya, sebentar. Berikutnya warajulun da'athum ra'atun, ya, dzatu mansibin wa jamal, faqala inni akhafullah. Berikutnya adalah seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita, dzatu mansibin wa jamal. Wanita ini memiliki kedudukan, wanita ini dari kalangan orang yang terhormat. Tidak hanya cantik, tidak hanya terhormat, ya, punya kedudukan, kaya dia, wa jamal, dan memiliki keindahan atau kecantikan wajah. Ini, ya, mengisyaratkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, kisah yang mungkin sudah antum dengar. Tutup pintunya, di dalamnya ada seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, ya, punya kedudukan yang terhormat, diajak untuk berzina. Ya, ini ujian besar, jangan sampai terjadi pada diri kita. Kalaupun terjadi sebagaimana terjadi dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, maka rasa takut yang ada di dalam hati ini, ya, mencuat ke permukaan. Diajak oleh wanita yang bukan mahramnya, jangankan yang seperti itu, jalan-jalan saja, malam mingguan, masya Allah. Saya ini belum punya pacar loh, masih single. Kamu mau gak jadi pacar saya semalam saja? Ngapain jalan-jalan keliling alun-alun? Wah, dia tahu. Wah, kesempatan ini. Kesempatan apa? Kesempatan untuk dapat naungan Allah. Katakan inni akhafullah. Masya Allah, mantap. Aku takut kepada Allah. Masih ngayal kautus, ya. Kepalaku ini, kata Rasul, ditusuk dengan jarum besi, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku harus menyentuh dirimu yang belum halal bagi diriku. Begitu. Kalau kau mau denganku, izinkan aku untuk menghalalkan dirimu dengan datang kepada walimu terlebih dahulu. Begitu. Ya. Selanjutnya, jadi dia takut kepada Allah. Ini loh dahsyatnya kalau kita mengenal Allah. Ya, ada rasa takut kepada Allah. Tatkala tidak ada orang yang melihat pun, kalau rasa takut ini sudah ada di dalam hati, dia enggak akan berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kejadian ini sampai dikategorikan Rasul dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah? Karena ini ujian berat, jamaah. Ujian berat.
Gak ada orang lihat, di tempat yang tertutup hanya ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Semuanya sudah dipersiapkan, tinggal bilang iya atau tidak. Ujian besar. Ya. Nabi Yusuf pun mengakui, seandainya bukan karena rahmat dan kasih sayang Rabbku, niscaya aku akan tersesat. Aku akan menuruti kemauan wanita itu, karena manusia punya naluri syahwat. Ini ujian terbesar. Bisa selamat dari ujian ini dengan mengatakan inni akhafullah, maka ini berarti kualitas imannya luar biasa, akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Berikutnya adalah seorang laki-laki yang bersedekah, ya, mengeluarkan duitnya sedekah. Mungkin dimasukkan kotak amal masjid, ya, Al-Hidayah, atau dia mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada anak yatim atau orang-orang fakir miskin, ya, atau para janda janda-janda, khususnya janda-janda tua yang tidak ada yang memberikan, atau tidak ada sesuatu yang mencukupi kebutuhan dirinya dan dia lemah. Kita berinfak, atau untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sarana-sarana yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, fa akhfaha, dia menyembunyikan sedekahnya tersebut. Sampai begitu samarnya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuh, hingga tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu sebisa mungkin disembunyikan. Tapi jangan juga berpikiran kalau ada orang yang bersedekah terang-terangan kemudian, ya, kita katakan dia adalah orang yang ingin mendapat pujian. Siapa tahu dia melakukan terang-terangan seperti itu karena melihat geliat masyarakat sekitarnya sangat anti dengan sedekah, sehingga dia harus memamerkan sedekahnya. Bukan memamerkan, ya, harus memberitahukan kepada manusia, ini loh sedekah, perintah Allah. Rasul mengatakan banyak sedekah, harta tidak akan pernah berkurang, justru harta akan terus dan semakin bertambah. Ya, tangan kiri ada di tubuh kita, ya, maka apa yang dilakukan oleh tangan kanan ini? Kata Rasul, kalau bisa tangan kiri jangan sampai tahu tangan kanan ini lagi ngapain, lagi sedekah, saking tersembunyinya, ya, agar tidak mengganggu hati kita, ya. Kecuali itu tadi kalau tujuannya untuk mengajarkan kepada manusia, ya, maka boleh ditampakkan. Kemudian wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Yang terakhir adalah seorang laki-laki yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khalian, di saat dia sendiri, ya, di saat dia sendiri dia ingat Allah, dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, dia berzikir kepada Allah, dia membaca Al-Quran, atau dia sedang melaksanakan sholat, ya, sebagai bentuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di waktu malam. Tidak ada orang yang melihat dirinya, hanya ada dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia mengingat, memikirkan,
ya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rindu ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan, ya, ingin bisa melihat wajahnya, ingin bisa menjadi salah satu dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menangis dan menangis jemaah. Dia ingin, ya, betapa rindu hatinya kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kalau sampai antum bisa meneteskan air mata antum bukan karena di samping antum ada teman antum, bukan di samping antum karena ada ayah atau ibu antum, khalian, antum sedang asik berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum ingat Allah, ingat terhadap nikmatnya, ingat kebesarannya, bahkan ingat terhadap betapa dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang telah Rasulullah SAW kisahkan tentang siksaan yang akan dialami oleh para penghuni neraka. Maka di dalam hatinya terdapat rasa harap dan cemas dari setiap ibadah yang dia lakukan. Setiap dia melakukan sholat, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuah pahala besok nanti di akhirat kelak. Sekaligus cemas, ya, cemas kalau sampai amalan sholatnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin karena ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi seperti riya. Ketika kita sholat dipanjang-panjangin, dikhusyuk-khusyuin, kalau suaranya keras, bacaannya dibagus-bagusin, padahal biasa seperti itu. Ada niatan ingin mendapat pujian dari orang lain, maka apa yang terjadi? Allah tidak menerima amal ibadahnya. Dia sangat khawatir. Jadi kita itu ya ikhwan, tidak boleh terlalu pede, atau katakanlah selalu pede dengan amal soleh kita, ya, apalagi sampai berbangga diri, nggak boleh. Mentang-mentang kita bisa sholat 5 waktu dalam sehari semalam di masjid di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita merasa orang yang soleh, orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, dan kita yakin akan masuk surga, bahkan tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang lain yang tidak sholat, kita berkesimpulan mereka pasti, naudzubillah, ya, pasti akan masuk neraka. Ditambah lagi, dan tidak akan keluar selama-lamanya. Wah, enak sekali ngomongnya. Ikhwan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu tentang keadaan hati kita. Maka sering ana ucapkan berkali-kali, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketetapan iman, keteguhan hati. Katakan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan, tetapkan hatiku ini di atas agamamu ya Allah. Jangan sampai aku meninggal kecuali aku tetap dalam keadaan Islam dan berpegang teguh terhadap ajaran dan syariatmu ya Allah, serta tuntunan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya ana mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Antum siapa namanya, lupa ana. Rama ya? Ramah, Masya Allah, sesuai dengan namanya, ramah sekali. Taib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.